Dan inilah film Shin Ultraman 2022. Film diawali dengan menunjukkan beberapa monster raksasa atau disebut kaiju yang menyerang banyak kota. Para kaiju tersebut menghancurkan perumahan dan menyebabkan kepanikan bagi masyarakat. Melihat serangan banyak monster itu, pemerintah lalu mendirikan sebuah organisasi yang dinamai DPA dan SSSP untuk menanggulangi bencana yang disebabkan oleh kaiju tersebut. Dengan terbentuknya SSSP, para kaiju itu pun mulai bisa dibantai satu demi satu. Adegan lalu berpindah memperlihatkan serangan kaiju baru yang memiliki kelebihan bisa tembus pandang. Kaiju ini dinamai Neronga. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang kapten SSSP yang bernama Tamura. Dia bersama dengan timnya, yaitu Funaberi, Taki, dan Kaminaga, sedang mengamati pergerakan Neronga. Ketika mengamati, mereka menyadari bahwa kaiju itu mengkonsumsi listrik sebagai sumber tenaga. Melihat itu, Tamura segera menyuruh Kementerian Ekonomi dan PLN untuk mematikan listrik sementara. Neronga pun mengamuk dan menghancurkan gardu listrik itu, lalu pergi dari sana. Di markas SSSP, seorang anggota menyarankan untuk menembak rudal dan menarget kepala Neronga. Ketika rudal diluncurkan, Neronga segera mengaktifkan laser listrik dari kepalanya untuk menghancurkan rudal-rudal di udara. Tiba-tiba, Tamura mendapatkan telepon dari kepala Munakata. Dia menyarankan untuk segera meluncurkan nuklir ke lokasi itu. Tamura menolak dan akan berusaha menghentikan Neronga. Namun tiba-tiba, mereka melihat ada seorang anak yang berada tidak jauh dari Neronga. Melihat itu, Kaminaga lalu berusaha untuk menyelamatkannya sendirian. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul objek tidak dikenal dari langit yang jatuh di sekitaran sana. Objek itu menyebabkan gelombang dahsyat yang sampai membuat Neronga terpental. Kaminaga juga sempat terkena gelombang itu. Dan ya, dari bentuk objek itu saja kita sudah bisa menebaknya, bukan? Inilah dia, Ultraman. Melihat kedatangan musuh, Neronga lalu menyerang dengan laser listriknya. Namun ternyata serangan itu tidak berpengaruh untuk Ultraman. Ultraman lalu mengambil ancang-ancang untuk menyerang dan Neronga pun akhirnya tewas. Selesai pertarungan singkat itu, Ultraman segera terbang dan pergi dari sana. Hal itu sontak membuat Tamura dan anggota SSSP yang lain penasaran tentang makhluk apa itu. Adegan lalu berpindah menunjukkan seorang perempuan bernama Hiroko Asami yang mendapatkan tugas dari Tamura untuk menganalisis tentang Ultraman. Asami lalu berkenalan dengan tim dan mulai menjalankan tugas. Dia juga sempat mengobrol bersama Kaminaga, namun Kaminaga bertingkah laku aneh dan membuat Asami bingung. Ketika membuat laporan tentang Ultraman, Kaminaga terlihat mengetahui makhluk itu dengan sangat detail. Ketika berkumpul dengan tim, Asami lalu mulai mengajak Kaminaga untuk mengobrol lagi. Namun lagi-lagi, Asami merasa bingung kepada Kaminaga yang individual, bahkan tidak tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial, terbukti tidak pernah belajar IPS. Adegan lalu berpindah menunjukkan serangan kaiju lain di kota Kamikita yang dinamai Gabora. Kaiju itu memiliki kepala seperti bor yang digunakan untuk menggali di dalam tanah. Dia juga terlihat menuju gudang penyimpanan limbah nuklir untuk mencari energi. Tamura lalu memutuskan untuk meluncurkan bom MOP-2 untuk membunuh Gabora. Namun ternyata hal itu tidak berdampak apa-apa bagi Gabora. Melihat itu, Kaminaga segera keluar markas menuju hutan dekat sana. Dan ternyata selama ini Kaminaga adalah sosok Ultraman itu sendiri. Ultraman pun segera menghampiri Gabora dan mulai bertarung. Gabora lalu mengeluarkan sinar laser untuk melawan Ultraman. Untungnya, Ultraman bisa menahan serangan itu. Di sini,
Kita juga tahu bahwa ketika corak warna Ultraman berubah menjadi hijau, itu berarti Ultraman mulai kehabisan energi. Untungnya, dia masih sempat memukul kepala Gabura dengan keras hingga membuat kaiju itu tewas. Setelahnya, Ultraman pun terbang dengan membawa Gabura untuk pergi. Beberapa hari setelahnya, ketika berkumpul, Tamura dan tim kedatangan tamu tidak diundang. Makhluk itu bernama Zarab yang juga berasal dari planet lain. Dia mengaku ingin menjalin hubungan persahabatan dengan Jepang. Setelah kejadian itu, Kaminaga didatangi oleh salah satu temannya. Dia berkata pada Kaminaga bahwa banyak data rahasia Jepang yang bocor ke negara lain. Setelah curhat, temannya pun pergi meninggalkan Kaminaga sendirian. Beberapa hari setelahnya, Tamura dan tim mendapati berita bahwa Ultraman menghancurkan markas SSSP. Hal itu sontak membuat mereka terkejut sekaligus tidak percaya. Tamura lalu beranggapan bahwa Ultraman sekarang adalah musuh. Tak lama setelahnya, mereka mendapati video ketika Kaminaga berubah menjadi Ultraman. Menurut saya sebenarnya adegan ini agak aneh ya. Orang mana yang letakin kamera di hutan kan? Mereka lalu menyadari bahwa Ultraman yang menyerang markas bukanlah Kaminaga karena mereka juga mendapati mobil Kaminaga yang ditinggalkan selama 3 hari. Kebetulan, di sana tidak ada CCTV, jadi tidak diketahui siapa yang menculik Kaminaga. Sampai akhirnya mereka sadar bahwa ternyata Zarablah yang telah menculik Kaminaga. Dia juga menyamar menjadi Ultraman dan menghancurkan markas, sehingga orang lain juga mulai berpikir bahwa Ultraman sudah menjadi seorang musuh. Tujuan Zarab melakukan itu adalah untuk menciptakan peperangan antar negara dan memusnahkan manusia. Dia juga melakukan pertemuan dengan para Perdana Menteri untuk meyakinkan mereka bahwa Ultraman harus dimusnahkan. Di sisi lain, kita diperlihatkan Kaminaga yang disekap oleh Zarab di suatu tempat yang tidak diketahui. Sialnya, dia juga tidak membawa alat yang digunakan untuk berubah menjadi Ultraman. Ternyata alat itu sudah ia berikan kepada Asami. Adegan lalu berpindah memperlihatkan Ultraman yang muncul kembali. SSSP pun dikerahkan untuk melawan Ultraman. Namun, Asami tiba-tiba didatangi oleh teman Kaminaga yang mengatakan bahwa dia sejak lama sudah menyadari bahwa Kaminaga diculik oleh Zarab. Dia juga tahu lokasi Kaminaga disekap. Asami pun lalu segera pergi menjemput Kaminaga. Setelah bertemu, Asami pun marah pada Kaminaga karena tidak pernah jujur pada teman satu timnya sendiri. Namun, dia tidak bisa menghakimi Kaminaga. Setelah melepaskan Kaminaga, Asami pun segera memberikan kapsul berubah pada Kaminaga. Dan Kaminaga pun segera berubah menjadi Ultraman untuk melawan Zarab. Meski awalnya kesulitan, Ultraman akhirnya berhasil membunuh Zarab. Beberapa hari setelahnya, Kaminaga dan Asami dikabarkan hilang. Hal itu membuat tim menjadi sedikit khawatir. Tiba-tiba, mereka mendapati berita bahwa Asami telah ditemukan. Namun, tubuh Asami terlihat sangat besar, mungkin seukuran Ultraman. Tiba-tiba, muncul suara seseorang yang tidak diketahui siapa itu. Suara itu lalu menawarkan sebuah alat yang dapat digunakan untuk merubah ukuran manusia menjadi sangat besar. Hal ini pastinya tidak bagus karena seluruh dunia akan memperebutkan alat itu dan dapat memicu peperangan. Di sisi lain, kita diperlihatkan Kaminaga yang menghampiri mayatnya sendiri. Ternyata Kaminaga yang kita lihat selama ini adalah Ultraman yang mengkloning tubuh Kaminaga yang sudah tewas sejak awal film tadi. Adegan lalu berpindah ke tim yang sedang mengamati Asami. Tiba-tiba, datang seseorang yang mengaku sebagai makhluk luar angkasa yang bernama Mephilas. Dia lalu menunjukkan sebuah alat bernama Beta Box yang ia gunakan untuk mengubah Asami menjadi sangat besar. Tak lupa, dia menunjukkan cara kerja alat itu dengan mengubah ukuran Asami menjadi semula. Melihat itu, para Perdana Menteri pun mulai tertarik untuk menggunakan Meta Box. Beberapa hari setelahnya, terlihat Mephilas yang menemui Kaminaga. Mephilas berkata bahwa dia ingin menguasai manusia secara mutlak, agar manusia bisa selamat dari serangan makhluk lain.
Dia juga menawarkan kerjasama pada Kaminaga, namun Kaminaga menolak. Mendengar itu, Mephilas pun menyuruh Kaminaga untuk tidak ikut campur urusannya untuk menguasai bumi. バリカンでいいかウルトラマン。 Kaminaga lalu menghubungi tim untuk meminta bantuan untuk menghalangi Mephilas memberikan Beta Box kepada pemerintah, karena dia tahu bahwa Beta Box bisa menjadi berbahaya jika disalahgunakan. Ketika hari penyerahan Beta Box tiba, Ultraman segera mengambil box itu dan membatalkan penyerahan secara paksa. Melihat itu, Mephilas lalu menunjukkan wujud aslinya. Dia lalu berubah ukuran menjadi besar dan melawan Ultraman. Sayangnya, pertarungan mereka terhenti karena Mephilas merasa tidak aman berada di bumi. Lah kok mendadak? Kan belum puas nonton berantemnya. Mephilas lalu membawa Beta Box pergi dari bumi. Kaminaga lalu menghampiri mayatnya sendiri untuk berbicara dengan salah satu utusan planet asalnya yang bernama Sophie. Sophie mengingatkan Ultraman karena telah melanggar kode planet cahaya. Dia juga berkata akan melenyapkan manusia karena takut manusia akan berevolusi seperti mereka. Namun Ultraman lagi-lagi membantah lalu pergi meninggalkan Sophie sendirian. Tiba-tiba, Sophie mengirim sebuah pesawat luar angkasa bernama Zeton yang akan digunakan untuk menghancurkan bumi. Kaminaga lalu menghampiri tim untuk memberitahukan tentang Zeton. Namun mereka tidak bisa membantu karena ya mereka cuma manusia biasa. Karena itu, Kaminaga pun harus menghancurkan Zeton sendirian. Namun ternyata hal itu tidaklah mudah karena Zeton dilindungi oleh perisai yang kuat. Malahan, Ultraman sendiri yang diserang oleh Zeton. Alhasil dalam percobaan itu, Ultraman pun kalah dan Kaminaga harus mengalami koma. Mendengar kabar kekalahan Ultraman membuat para Perdana Menteri cemas. Akhirnya, Perdana Menteri memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa dan merahasiakan tujuan keberadaan Zeton dari publik. Beberapa hari setelahnya, kita akan diperlihatkan Funaberi dan Taki yang mengobrol bersama. Taki terlihat sudah putus asa dan merasa tidak berguna. Sampai akhirnya, dia tanpa sengaja melihat flash disk peninggalan Kaminaga. Dalam file itu, Kaminaga mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menggantikan Zeton adalah menggabungkan semua kekuatan manusia. Hal ini menandakan bahwa Kaminaga percaya bahwa manusia itu adalah makhluk yang kuat. Membaca itu, Taki pun kembali bersemangat dan berusaha mencari cara menggantikan Zeton. Tiba-tiba, Zeton mulai mengambil ancang-ancang untuk menembak bumi. Karena hal itu, naluri Ultraman pun muncul dan membuat Kaminaga bangun dari koma. Dia segera dihampiri oleh Taki yang sudah mengetahui cara untuk menghentikan tembakan Zeton, yaitu dengan mengirimnya ke sebuah dimensi bernama Brand Plague. Namun resikonya, Ultraman akan terjebak di dimensi paralel setelah melakukan itu. Setelah berpamitan dengan tim, Kaminaga segera pergi menuju Zeton. Dan tepat beberapa detik sebelum tembakan diluncurkan, Ultraman berhasil mengirim Zeton ke dalam Brand Plague. Namun sayang, Ultraman ikut terhisap dan berakhir terjebak di dalam dimensi paralel. Di dimensi itu, dia bertemu dengan Sophie kembali. Sophie mengatakan bahwa sekarang dia menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang unik dan sayang jika dihancurkan. Setelahnya, Sophie mengajak Ultraman untuk pulang ke planet cahaya. Namun Ultraman meminta Sophie untuk memindahkan nyawanya ke tubuh Kaminaga. Dia ingin Kaminaga tetap hidup dan berkumpul kembali dengan teman-temannya. Sophie pun mengabulkan permintaan itu. Kaminaga tiba-tiba terbangun dan bertemu kembali dengan teman-temannya. Dan film pun tamat. おかえりなさい。